Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah mengklik video ini dan selamat datang. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya, dan semoga semuanya dilindungi dari wabah yang sedang melanda bumi kita ini. Zaman sekarang banyak sekali tragedi-tragedi yang berhubungan dengan kriminal, baik itu pencurian, perampokan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Kasus pembunuhan yang terjadi banyak sekali berbagai macam alasan. Yaitu diantaranya sakit hati atau berbagi warisan. Nah, bagi kalian yang sibuk mencari warisan, ya jangan sampai gontok-gontokan sama saudaranya ya. Tak sedikit juga kasus pembunuhan yang terungkap lantaran korban telah meninggalkan beberapa petunjuk yang tak terduga untuk menangkap si pelaku sebelum tewas. Nah, apa aja sih kasusnya? Penasaran kan? So, tonton terus video ini ya. Sebelum kita mulai videonya, alangkah baiknya nih, gue ingetin lagi nih kalian, ayo like, share, subscribe video ini, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan saat gue upload video-video baru berikutnya. Sudah siap? Take your pillow and enjoy this video. Kasus yang pertama yaitu gara-gara kari kambing. Terlanjur cinta dengan pria lain, alasan M. Swanti yang berumur 27 tahun nekat membunuh suaminya sendiri yaitu Sudhakar Reddy yang berumur 37 tahun. Swanti bersama selingkuhannya yaitu Rajesh membunuh Reddy dengan cara dibius, setelah itu pukul Reddy dengan benda tumpul sehingga akhirnya Reddy tewas di tempat. Berdasarkan laporan dari polisi, tubuh Reddy ini dibakar dan abunya dibuang ke hutan Nawabpet. Untuk menyembunyikan kejahatannya dari keluarga Reddy, Rajesh pun rela wajahnya disiram air keras dan berpura-pura sebagai Reddy. Namun, kejahatannya pun terungkap ketika Rajesh menolak memakan sup yang disajikan oleh rumah sakit dan mengaku dirinya sebagai vegetarian. Oleh sebab itu, keluarganya pun curiga kepada Rajesh. Nah, selama ini kan Reddy ini adalah pemakan daging. Oleh karena itu, Rajesh yang berpura-pura menjadi Reddy untuk menyebutkan nama anggota keluarganya. Akhirnya Rajesh pun tidak bisa menjawabnya, dan keluarganya Reddy melaporkan Rajesh kepada polisi sehingga menjadi tersangka setelah Rajesh melakukan tes sidik jari dan Swanti pun mengakui semua perbuatannya. Nah, makanya jangan menyimpan bangkai, akhirnya baunya kan kecium. Kasus yang kedua adalah unggahan terakhir sebelum meninggal. Blogger bernama Sim Kon Eng. Ya, bagi kalian yang tahu bacanya, silahkan komentar di bawah ya. Sempat mengunggah tulisan terakhirnya sebelum ia meninggal bersama saudaranya yaitu Sharon. Kedua korban yaitu Sim Kon Eng dan Sharon dibunuh oleh mantan kekasih Sim Kon Eng yaitu Jin Lin yang berada di apartemennya pada tahun 2005. Isi blog pribadinya yaitu, "Hari yang aneh, ada orang yang membunyikan bel berkali-kali. Saya turun dan melihat itu adalah mantan kekasih saya. Kedatangannya ke sini ingin mengambil kembali alat pancingnya. Saya menyuruhnya untuk menunggu di bawah, sementara saya mengambilkan barangnya. Ketika saya mencari barang itu, ia sudah berada di dalam rumah." Simon dan Sharon akhirnya ditemukan meninggal dunia. Polisi berhasil menangkap Ling pada tahun 2008 dan menjatuhkan hukuman seumur hidup tanpa syarat. Kasus yang ketiga yaitu mencatat alamat pelaku pembunuhan. Di London ada suatu keluarga miliarder yang berasal dari India. Keluarga tersebut lalu dibunuh oleh Kenneth Reagan dan William Hornsey. Keluarga tersebut terdiri dari Amarjit Chauhan, yaitu kepala keluarga, istrinya yang bernama Nancy, dan kedua anaknya yang bernama Devinder dan Ravinder, serta ibu Chauhan yang bernama Charanjit Kaur. Susah banget dan namanya nih orang India. Mereka dilaporkan hilang pada tahun 2003 di kediamannya.
Sebelum dibunuh, Cho-han dibawa oleh Reagan ke rumahnya. Entah kenapa, si Cho-han ini memiliki firasat buruk mengenai Reagan. Akhirnya, Cho-han yang pada saat itu berada di rumah Reagan menulis sebuah alamat dan nama lengkap Reagan di selembar kertas, lalu dimasukkan ke dalam kaos kakinya. Nah, sejak saat itu, Cho-han dan keluarganya dinyatakan hilang. 2 hari setelah kejadian, Cho-han ditemukan mengambang di dekat daerah Bournemouth. Lalu polisi lantas menemukan pesan dalam kaos kaki Cho-han, lalu menangkap Reagan dan Hornsey. Kalau menurut gua sih, si Cho-han ini cerdas banget ya. Karena firasatnya buruk, ya dia langsung menulis surat. Nah, menurut kalian gimana? Tulis komentar di bawah ya. Kasus yang keempat yaitu darah pelaku menempel di kuku korban. Seorang manajer akuntan Google di New York, yaitu yang bernama Vanessa Marcotte, dilaporkan hilang saat mengunjungi rumah ibunya ketika libur musim panas di daerah Princeton, Massachusetts. Sebelum menghilang, Vanessa ini dikabarkan lari pagi pada 7 Agustus dan tak kembali ke rumah ibunya. Ketika polisi melakukan pencarian, jasad Vanessa ditemukan di sebuah hutan di dekat rumah ibunya. Setelah 8 bulan berlalu, polisi mengamankan Angela Cullen yang berumur 31 tahun sebagai tersangka pembunuhan Vanessa pada bulan April 2017, yaitu dengan tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan. Polisi mengatakan bahwa pembunuhan terungkap karena darah pelaku tertinggal di kuku korban, yang pada saat itu adanya pemaksaan membuat Vanessa mencakar pelaku ketika peristiwa itu terjadi. Kasus yang terakhir adalah adanya audio dan foto pelaku. Adanya 2 remaja putri yang bernama Abigail Williams yang berumur 13 tahun dan Liberty German yang berumur 14 tahun ditemukan tewas di bawah jembatan kereta api di daerah Delphi, Indiana, Amerika Serikat. Sebelum tewas, keduanya sempat mengambil foto bersama saat mendaki dan mengunggahnya di platform media sosial yaitu Snapchat. Dalam unggahannya tersebut, terlihat seorang pria yang menghampiri keduanya. Rekaman suara yang direkam oleh Liberty dijadikan barang bukti untuk menangkap si pelaku. Selanjutnya, polisi juga membuat sketsa si pelaku kejahatan dan meragukan seseorang untuk dijadikan tersangka dan dicurigai oleh polisi. Namun setelah 2 tahun, pelaku yang dicurigai oleh polisi itu ditangkap, tapi keadaan fisiknya telah berubah, yaitu entah wajahnya menjadi kumisan, bewokan, atau badannya menjadi besar, maksudnya gemuk ya. Ya pokoknya berubahlah. Hingga saat ini, polisi masih berusaha untuk memecahkan kasus ini. Nah, itulah kasus pembunuhan yang terungkap karena petunjuk yang tak terduga dari si korban. Nah, menurut gua sih, para korban ini sangatlah cerdik. Nah, yang gua suka tuh pas kasusnya si Conan ini. Dia memiliki firasat buruk dan akhirnya menulis alamat lengkap dan nama lengkap Reagan di dalam secarik kertas dan masukkannya ke dalam kaos kaki. Cerdik banget ya. Namun sayang, nyawanya tak tertolong. Menurut kalian gimana? Silahkan tulis komentar di bawah ya. Sebelum berpisah, gue memohon lagi nih kalian, ayo like, share, subscribe video ini, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian selalu dapat notifikasi ketika gue upload video-video baru berikutnya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gue di Setiabudi Azan dan Facebook gue di Azan Setiabudi. Gue Azan, sampai jumpa di video berikutnya. Cheerio! Kalau menurut gue sih, mana sih?